Oke, baiklah. Kita akan bahas ERD untuk soal perusahaan. Nah, kita langsung aja ya. Di sini pertama kita akan identifikasi entitasnya dulu. Jadi, di sini dikatakan sebuah perusahaan memiliki ribuan pegawai yang bertugas di departemen tertentu. Nah, pertama-tama ada kata perusahaan, ada kata pegawai, ada kata departemen. Nah, kita cek dulu ya, apakah perusahaan akan kita jadikan entitas. Pola pikirnya begini, nanti database ini akan digunakan untuk membangun aplikasi untuk satu perusahaan atau eh, terdiri dari beberapa perusahaan. Kalau hanya satu perusahaan, itu nggak usah sih dibuatkan entitas karena perusahaannya juga cuma satu doang, nggak berkembang, nggak nambah-nambah gitu. Beda dengan misalnya kita bikin sebuah marketplace, marketplace itu kan akan ada banyak toko di dalamnya. Jadi toko ya wajib dibuatkan entitas. Tapi kalau misalnya kalian membuat sebuah e-commerce untuk satu toko saja, tokonya nggak usah dibuatkan entitas. Jadi konsep berpikirnya seperti itu. Nah, karena ini untuk perusahaan tertentu, untuk satu perusahaan itu aja, dia bukan gabungan-gabungan dari perusahaan, maka perusahaan tidak usah dibuatkan entitas. Nah, karena pegawainya ada banyak, tentu saja dibuatkan entitas. Begitu juga dengan departemennya. Nah, kemudian seorang pegawai ditugaskan pada sebuah departemen. Nah, ini pernyataan relasi, karena kan pegawai ditugaskan pada departemen. Kemudian, departemen dipimpin oleh pegawai. Nah, jadi ini ada dua relasi yang berbeda ya. Yang pertama menyatakan bahwa pegawai ditugaskan atau ditempatkan atau bekerja pada departemen. Jadi, bisa jadi dalam departemen itu ada 10 pegawai yang bertugas di sana gitu atau yang bekerja. Nah, tapi hanya nanti satu orang yang memimpin gitu. Jadi relasi ditugaskan dan relasi memimpin ini adalah dua relasi yang berbeda. Walaupun dua-duanya sama-sama melibatkan entitas pegawai dan departemen. Nah, jadi boleh dong dalam dua entitas yang sama itu terdapat lebih dari satu relasi. Itu nggak masalah karena memang mereka menyatakan hubungan yang berbeda. Oke, nah kemudian pegawai memiliki atasan atau supervisor. Nah, jadi di sini ada relasi lagi nih, yaitu yang menyatakan atasan. Jadi relasinya adalah dari pegawai ke pegawai. Jadi hanya satu entitas atau unary relationship. Nah, pegawai memiliki nomor induk yang unik. Nah, jadi jelas di sini nomor induknya adalah kunci primernya karena unik. Kemudian perintilan lain seperti nama pegawai, mungkin kalian bisa tambahkan hal-hal yang menurut kalian penting. Misalnya nama pegawai, tanggal lahirnya, nomor telepon, email, dan lain sebagainya. Ya, minimal tambahkan nomor induk dan nama lah. Nah, kemudian departemen ada nomor yang unik, mungkin dikasih nama nomor departemen aja, nama dan lokasi. Oke, perintilan lain boleh kalian tambahkan. Perusahaan akan memberikan tanggungan bagi pegawai yang sudah berkeluarga. Nah, jadi di sini akan ada para keluarga pegawai yang diberikan tanggungan oleh perusahaan, di mana pihak yang ditanggung adalah suami atau istri dan 3 orang anak maksimal. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, jadi keluarga, data keluarga itu kan juga harus dicatat nih. Di sini disebutkan dalam kaitannya dengan administrasi pembayaran tanggungan, maka nama keluarga, tanggal lahir, dan hubungan keluarga harus tercatat. Berarti keluarga perlu dibuatkan entitas, karena keluarga memiliki detail berupa nama, tanggal lahir, dan hubungan. Gitu ya. Nah, di sini yang berhubungan dengan keluarga siapa? Yang berelasi dengan keluarga bukan perusahaan ya. Kalau kalian baca dari kalimatnya memang perusahaan memberikan tanggungan. Jadi jangan buat entitas perusahaan lalu memberi tanggungan, bukan. Itu adalah secara fisik perusahaan yang membayar. Tapi secara hubungan data, perusahaan ini itu bertanggung jawab kepada pegawainya. Pegawai inilah yang memiliki keluarga yang ditanggung gitu loh. Jadi nanti pegawai yang terrelasi dengan keluarga. Jadi seperti itu. Nah, kemudian pegawai di sini melaksanakan proyek secara berkelompok. Artinya apa? Satu proyek itu dikerjakan rame-rame. Kemudian kalau satu proyek sudah selesai, maka pegawai boleh mengerjakan proyek lain. Yang artinya pegawai juga bisa mengerjakan banyak proyek dong, gitu ya. Nah, proyek ini setiap kali bekerja dicatat jam kerja dan apa yang dikerjakan atau job desk. Nah, eh, jumlah jam kerja dan job description itu apa? Berarti kan dia
bukan jumlah jam kerja bukan milik pegawai ya. Artinya bukan milik entitas pegawai. Memang sih nanti akan digunakan pegawai untuk mengklaim mungkin bonus atau gajinya dia, tapi jika tidak ada hubungan mengerjakan antara pegawai dengan proyek, maka jam kerja nggak akan muncul. Jadi pegawainya masih diem, proyeknya masih belum dikerjakan. Nggak mungkin dong muncul jam kerja dan nggak mungkin dong muncul job description. Misalnya job description itu contohnya apakah dia jadi programmer, apakah dia jadi data analis dan lain sebagainya ya. Jadi keduanya ini nggak mungkin muncul gitu. Jadi keduanya baru muncul kalau ada relasi. Berarti letaknya nanti di relasi. Nah, project memiliki nomor, nama, fotonya bisa beberapa foto, dan ada deskripsi project. Oke. Nah, oke. Sekarang mari kita lihat gambaran ERD-nya. Tadi kita sudah identifikasi bahwa ada 4 entitas, yaitu entitas pegawai, departemen, keluarga, dan project. Sekarang mari kita tentukan dulu atributnya. Pegawai langsung masukkan di soal disebutkan nomor induk saja, dan dia primary key, tapi kalian bisa tambahkan nama pegawai, tanggal lahir, dan hal yang lainnya, atribut lain ya. Departemen ada nomor departemen sebagai primary key, ada nama departemen dan lokasi. Project ada nomor project, nama project, foto merupakan atribut bernilai banyak, jadi bisa kalian double. Kemudian ada deskripsi. Nah, lalu keluarga, ada nama keluarga, tanggal lahir, dan hubungan. Nah, untuk keluarga ini nggak punya primary key, karena nama ini bisa jadi ada yang sama gitu, ada yang kembar, antar satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain dari pegawai yang berbeda. Tanggal lahir juga mungkin sama, dan hubungan apalagi ya. Nah, sehingga tidak ada yang bisa kita jadikan sebagai primary key, jadi ini kita sebut sebagai entitas lemah, dan memang keberadaan entitas keluarga ini bergantung kepada pegawai. Jadi kalau pegawainya nggak ada, keluarganya ini nggak mungkin ditanggung kayak gitu. Sehingga keluarganya nggak mungkin dicatat gitu. Jadi ini entitas lemah, garisnya double. Nah, kemudian di sini karena dia entitas lemah, maka kita harus tentukan dia terrelasi dengan siapa, tentu saja dengan pegawai. Karena keluarga ini kan dimiliki oleh pegawai ya, yang menanggung adalah pegawainya gitu. Nah, kalau kalian ingat, relasi untuk entitas lemah ke entitas kuat penentunya itu adalah one to many dari entitas kuatnya ke entitas lemah. Jadi seperti itu. Dan partisipasi dari entitas lemahnya adalah total, sehingga garisnya double. Selain itu, kita harus menentukan yang namanya diskriminator. Diskriminator itu adalah carilah atribut yang unik untuk satu entitas kuatnya, untuk satu pegawai. Untuk satu pegawai, yang kira-kira unik itu nama keluarga, apa tanggal lahir, apa hubungan. Jadi, bayangkan dalam satu keluarga, jadi satu pegawai itu kan memiliki satu keluarga. Apakah nama-nama anggota keluarganya unik? Saya yakin sih iya ya. Kenapa? Karena nggak mungkin dong dalam satu keluarga dibuatkan nama yang sama gitu. Kalau tanggal lahir mungkin ada yang sama, mungkin anak kembar gitu kan. Kalau hubungan mungkin ada yang sama, karena bisa jadi kalau anaknya ada dua, itu kan anak jadinya muncul dua kali dalam satu keluarga gitu ya. Nah, sehingga di sini nama ini bisa kita gunakan sebagai diskriminator. Jadi dalam satu keluarga nama itu pasti berbeda, tapi dia nggak bisa jadi kunci primer ya. Kenapa? Karena dalam keluarga yang berbeda mungkin akan muncul nama yang sama gitu penjelasannya. Nah, kita tentukan relasinya sekarang. Di sini dikatakan pegawai ditugaskan pada departemen. Jadi di sini pegawai ada ditugaskan atau bekerja pada departemen, dan ada satu lagi yaitu memimpin. Jadi departemen dipimpin oleh pegawai. Jadi ada dua relasi antara pegawai dengan departemen, yang mana dua-duanya sama-sama binary. Jadi emang nggak bisa kalian gabung ini relasinya. Nah, untuk relasi bekerja, kardinalitasnya adalah kalian cek satu pegawai bekerja pada berapa departemen. Sebuah, berarti tulis di sini satu. Sedangkan satu departemen itu memiliki berapa pegawai ya? Bisa jadi kan banyak kan nggak mungkin maksimal satu. Berarti karena banyak tulis di sini N. Sehingga kardinalitas dari pegawai ke departemen pada relasi bekerja pada adalah many to one. Jadi kardinalitas dari pegawai ke departemen pada relasi bekerja pada adalah many to one. Kenapa kita sebutkan relasinya? Karena relasinya ada dua gitu. Sedangkan di sini satu pegawai itu memimpin berapa departemen? Nggak mungkin dong dia double mimpinnya, pasti maksimal satu.
Sedangkan satu departemen itu juga pemimpinnya adalah maksimal satu. Sehingga kardinalitas dari pegawai ke departemen pada relasi memimpin adalah one to one. Di sini tidak karena one to one, sebaiknya kita tentukan partisipasinya untuk memudahkan kita menentukan siapa yang menerima kunci tamu nanti. Jadi pegawai itu nggak mungkin dong semuanya bisa menjadi pemimpin. Pasti kalau pegawainya 1.000, departemennya ada 10, pasti cuma 10 departemen yang 10 pegawai yang jadi pemimpin, sehingga parsial. Tapi departemen ini mestinya harus dipimpin. Jadi di sini total, pasti ada pemimpinnya gitu. Kemudian pegawai memiliki supervisor. Jadi di sini pegawai memiliki atasan. Atasannya siapa sih? Pegawai. Sehingga uneri dia, balik ke dirinya. Nah, di sini satu pegawai itu menjadi supervisor jadi dia punya bawahan, pastinya ada beberapa pegawai. Dan satu pegawai memiliki atasan atau supervisor langsung, yaitu cuma satu. Jadi di sini kardinalitas dari pegawai ke pegawai dalam relasi mensupervisi itu adalah one to many. Gitu. Yang pegawai ke keluarga sudah jelas one to many. Kenapa? Karena hubungan entitas lemah. Kalau kalian lihat, satu pegawai bisa memiliki banyak keluarga. Jadi di sini tulis N. Tapi satu orang keluarga hanya ditanggung oleh satu pegawai. Sehingga kardinalitas pegawai ke keluarga dalam hubungan menanggung atau relasi menanggung adalah one to many. Kemudian yang terakhir adalah pegawai dengan project. Jadi pegawai mengerjakan project. Di sini dikatakan bahwa satu pegawai bisa mengerjakan berapa project ya. Jadi kan di sini dia bisa mengerjakan project lainnya. Itu kata kuncinya. Berarti satu pegawai bisa mengerjakan banyak project. Tulis N. Satu project bisa dikerjakan berapa pegawai? Di sini dikatakan bisa berkelompok. Berarti satu project dikerjakan oleh banyak pegawai. Tulis di sini banyak. Jadi kardinalitas antara pegawai dengan project dalam relasi mengerjakan adalah many to many. Jangan lupa bahwa ada jam kerja dan job description. Nah, jam kerja dan job description itu baru muncul kalau pegawai sudah mengerjakan project. Sehingga jam kerja dan job description akan muncul di relasi mengerjakan. Nah, ini adalah pembahasannya ya. Untuk menerjemahkan ke EER, nah di sini sebenarnya konsepnya sama dengan tutorial yang sebelumnya, menerjemahkan ERD ke dalam EER di MySQL Workbench. Cuman di sini ada ketambahan, ada unary relationship, bagaimana caranya kalian nanti menariknya sebenarnya sama, tinggal diklikkan aja ke entitas yang sama. Kemudian untuk relasi one to one, ya dari mana kalian klik dulu, kemudian kemana itu tergantung kepada partisipasinya, nanti bisa dilihat di tutorialnya. Kemudian ada entitas lemah. Entitas lemah itu modelnya seperti apa di EER gitu ya, itu nanti bisa kalian lihat gitu ya. Jadi istilahnya dia pilih one to many yang identifying. Kalau di tutorial sebelumnya kita pilih yang non-identifying. Yang ini identifying. Demikian juga ini ada atribut bernilai banyak, konsepnya adalah atribut bernilai banyak nanti jadi tabel. Jadi kalian langsung buat tabel, kesannya dia entitas lemah gitu. Karena nanti jadinya one to many identifying juga. Nanti kalian bisa lihat di tutorialnya lebih lengkap ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham.